Halo, selamat datang di sesi 2 Lab HPB. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sesi 2 untuk Lab HPB dengan saya Ibu Kinan sebagai tim dari mata kuliah Health Promotion and Behavior bersama dengan Ibu Preska untuk sesi kedua Lab HPB. Nah, nanti hari ini saya akan jelaskan introduction untuk sesi lab yang kedua, kemudian kegiatan lab itu apa yang akan dikerjakan, kemudian penugasannya seperti apa, rubrik penelitiannya seperti apa. Nah, hari ini kita masuk ke sesi yang kedua ya. Di sesi yang kedua ini topiknya adalah mengenai program promosi kesehatan di Indonesia dan dunia. Yang akan kita kerjakan adalah nanti mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan program promosi kesehatan di Indonesia dan dunia berdasarkan sumber ilmiah serta mengidentifikasi tujuan, saran, kegiatan utama, peran perawat dalam pelaksanaan program ini. Ini merupakan presentasi kelompok dan kita membagi mahasiswa ke dalam grup kecil. Penugasan yang kita lakukan adalah nanti teman-teman akan memilih kelompok sesuai dengan topik promosi kesehatan yang ada di Indonesia maupun di benua atau di negara yang teman-teman tentukan sendiri. Kemudian teman-teman mencari artikel sebagai sumber untuk presentasi program yang dilakukan tersebut. Jadi teman-teman wajib mencari 2 artikel penelitian yang berhubungan dengan topik yang dipilih dari 5 tahun terakhir. Kemudian mencari pedoman pemerintah atau organisasi internasional seperti Kemenkes, kemudian WHO, UNICEF atau CDC mengenai program tersebut dan juga menggunakan sumber dari satu buku promosi kesehatan. Nah, yang harus diperhatikan adalah topik yang dipilih tersebut tidak boleh sama dengan topik yang ada di dalam satu grup besar. Jadi kalau sudah dipilih, topik tersebut tidak boleh dipilih kembali. Nah, ini nanti teman-teman bisa scan QR code, kemudian nanti akan topiknya bisa dipilih di sini, kemudian teman-teman bisa hanya satu orang satu kelompok saja. Jadi nanti mengisi misalnya grup 55 negara Indonesia dengan temanya perilaku hidup bersih sehat. Jadi itu tidak boleh dipilih lagi karena sudah dipilih oleh tim yang lain. Nah, contoh daftar programnya adalah kayak seperti ini. Indonesia, ada dunia, ada Germas, Posyandu, PHBS, Cerdik, Sipirengku. Nah, ini semuanya. Kemudian dari dunia juga harus menyebutkan di negara mana, kemudian apa program yang dikerjakan. Kemudian nanti alurnya, jadi teman-teman sudah menentukan tahapnya. Kemudian mencari artikel, jangan lupa nanti harus menggunakan format persetujuan dari dosen pembimbing untuk menentukan topik, kemudian ada literatur yang dipakai, nanti akan dicek juga oleh dosen pembimbing kelompoknya. Kemudian teman-teman menjelaskan isi artikelnya dengan membuat PowerPoint ya, jadi nanti nama programnya apa, tujuannya apa, siapa yang menjadi sasaran, kemudian apa yang kegiatannya itu dilakukan, kemudian mengapa dibuat program ini, apa manfaatnya, dan kelebihan program tersebut apa. Nanti teman-teman bisa membawa contohnya, misalnya ada buku KIA, atau untuk PHBS misalnya ada lembar balik, atau memang mungkin pakai website, video, atau misalnya ada aplikasi. Nah, itu nanti dibawa pada saat kita presentasi. Kemudian nanti teman-teman juga bisa tuliskan di situ bagaimana sih kontribusi perawat pada program yang teman-teman pilih. Nah, tahap keempat, teman-teman sudah menyusun PPT dengan bahasa yang ringkas, bentuknya menarik, kemudian memastikan semua orang berperan dan melakukan presentasi di tahap yang kelima. Nanti di sini kita akan memberikan waktu 10 menit masing-masing kelompok dan melakukan tanya jawab 5 menit. Jadi di sini kita sangat padat untuk menjelaskan. Nah, jangan lupa kalau presentasi harus dibawa juga rubrik untuk presentasinya. Nah, ini rubrik penilaian presentasi yang akan kita menjadi sasaran adalah yang di bagian sangat baik supaya nilainya baik, sehingga teman-teman melakukan pemilihan, melakukan pemahaman program, penjelasan peran perawat, contoh nyatanya apa, kualitas presentasinya seperti apa, kemajuan dan kemampuannya seperti apa. Saat diberikan pertanyaan juga terlihat kerjasama antar anggota kelompok. Nah, ini ada persetujuan topik, formnya sudah ada di Learn, teman-teman nanti tinggal diisi, kemudian dibawa dalam bentuk hard copy. Ya, tadi kan sudah pilih link topiknya, kemudian dibawa persetujuan topiknya beserta dengan ini judul artikel, dokumen yang diperlukan.
Kira-kira template-nya itu seperti ini untuk promosinya ya. Jadi nanti teman-teman presentasiin ada judul perkenalan anggota, latar belakangnya, tujuan, sasaran, program yang dilakukan, perannya apa, hal yang menarik dan apakah bisa diterapkan di Indonesia kalau ini dari luar negeri, kemudian kesimpulannya dan berikan referensi. Waktu presentasi 10 menit. Jadi harapannya slide ini selesai dalam waktu 10 menit. Terima kasih.